Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan seizinnya lah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di media Zoom ini ya, di virtual zone, virtual online. Dan alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk belajar ilmu kehidupan ya, ilmu kehidupan yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Teddy ya. Di mana memang ilmu kehidupan ini yang berasal langsung dari sumber yang menciptakan hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi master key atau kunci-kunci kehidupan yang bahagia gitu. Tanpa ini hidup jadi galau gitu di zona yang tidak sesuai dengan yang menciptakannya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya yang kedua salawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang beliau diutus oleh Allah sebagai suri toladan, memberikan kita petunjuk, menyampaikan petunjuk kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang petunjuk sehingga kita bisa bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin sebelum kita mulai ya. Ini saya MC baru, jadi nanti kalau leadingnya kurang bagus saya minta maaf ya, semoga dimudahkan Allah. Kemudian acara ini ya adalah acara rutin yang diadakan oleh ICEP ya, oleh komunitas EFT practitioner di bawah asuhan Bapak Edi Iskandar. Untuk ikon hari Rabu ya, setiap 2 pekan sekali hari Rabu dimulai jam 20.00 ya. Jadi Bapak Ibu yang masih baru bisa ya dicatat waktunya setiap Rabu 2 pekan sekali. Jadi nanti pekan depan kosong dan pekannya lagi nanti insya Allah ada. Khusus setiap Rabu membahas tema spiritual ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Teddy dari Majelis Ridha Allah. Kemudian sedangkan nanti sesi acaranya ya, Bapak Ibu yang hadir bisa langsung interaktif ya dengan Ustadz Teddy, bisa langsung menanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, didiskusikan baik melalui kolom chat maupun langsung raise hand ya, buka open mic-nya. Ya, begitu Ustadz ya? Betul. Kita langsung interaksi ya. Jadi langsung terpecahkan masalahnya ya, langsung dijawab oleh beliau. Gitu. Oke, tidak memperpanjang mukadimah ya. Ustadz Teddy adalah pemateri yang insya Allah ya selama ini hadir untuk ini ya, tema ini. Jadi pemateri tetap lah gitu ya untuk setiap hari Rabu. Dan malam hari ini melanjutkan untuk masih tema tentang ilmu kehidupan ya. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Teddy untuk dimulai materinya. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Pak Supri. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca 4 rangkaian doa. Kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia hidayahnya, maka kita masih dapat hadir di dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita baca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberi kesempatan hampir 2 tahun ya, kalau masuk ke Ramadan ini kita bekerja sama, kami dari Majelis Ridha Allah diberi waktu, kesempatan untuk sama-sama kita thalabil ilmi, saling mengingatkan, yang tentu intinya seperti tadi yang Pak Supri sampaikan bahwa kita semuanya setuju, kita bercita-cita ingin bahagia dunia dan akhirat. Oke. Karena metode dakwah kami ini adalah dialog ya, bukannya satu arah. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin interaktif langsung, silakan di-unmute ya mic-nya. Karena ini berupa ilmu kehidupan, tentu ujungnya adalah harus praktek, Pak Supri. Silakan, yang ingin ini ya, dialog langsung, apapun permasalahannya. Baik, oke, mungkin saya sebelum ke sana, yang hadir di sini pasti memiliki permasalahan. Setuju? Setuju, Ustaz. Atau ada nggak yang nggak punya masalah? Raise hand, saya nggak punya masalah, Pak. Sepertinya nggak ada, Ustaz. Semuanya penuh Pasti masalah nih. punya masalah. Entah masalah keuangan, masalah kesehatan, atau bermasalah dengan keluarga, dengan kerabat. Kan gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Ustaz. Oke. Mungkin diwakili oleh Pak Supri, silakan bagi Ibu Bapak yang ingin masalahnya. Nah, pasti semua pasti ingin masalahnya cepat terselesaikan. Setuju? Setuju, Ustaz. Ya kan? Silakan Pasti. Bapak Ibu. Nah, silakan. Jadi mungkin nggak perlu spesifik, ya nggak perlu spesifik masalahnya apa. Saya akan sebutkan aja masalah keuangan kah, atau masalah kesehatan, sakit nggak sembuh-sembuh, atau bermasalah dengan keluarga, bisa dengan orang tua, dengan anak, dengan kerabat, dan lain-lainnya. Oke ya. Sambil menunggu, saya dengan Pak Supri dulu. Oke. Setuju nggak Pak Supri bahwa saat ini kita sedang menjalani kehidupan? Iya, setuju sekali, Ustaz. Sedang hidup di dunia ini ya. Iya, kita sedang hidup di dunia dalam proses menjalani kehidupan. Nah, yang namanya menjalani, menurut Pak Supri, ada aturannya nggak Pak? Menjalani, berarti... Ada nggak aturannya? Contoh beginilah, misalkan Bapak dari rumah menuju tempat sekarang kita on air ya, live ya. Pada saat kita menjalani dari rumah, ada nggak aturannya menuju ke lokasi? Seharusnya ada, Ustadz. Kalau enggak bisa ngawur, ngaco. Nah, betul. Apa contohnya? Ada traffic light, ada rambu-rambu lalu lintas, kan gitu ya. Iya. Jadi, yang namanya menjalani itu pasti ada aturannya. Nah, sekarang, pada saat kita menjalani kehidupan, ada aturannya nggak, Pak? Oh, pasti lebih ada lagi, Ustadz, karena ini kehidupannya. Nah, pasti ada lagi ya, pasti ada dan namanya aturannya. Oke, tujuan dibuat aturan itu untuk apa sebenarnya? Biar tertib, kemudian sampai ke tujuannya, Ustadz. Nah, biar tertib, kemudian terasa aman dan nyaman kan? Iya, betul, Ustadz. Oke, itu tujuannya dibuat aturan. Oke, sekarang. Pada saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, aturannya dibuat oleh siapa? Oleh yang menugaskan kita untuk hidup, Ustadz. Siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tentu aturan kehidupan ini dibuat oleh Sang Penciptanya, kan? Gitu. Iya, betul. Manusia diciptakan oleh Allah
Allah yang membuat aturannya. Apa aturan kehidupan ini, Pak? Nah, ini dia. Ini mulai susah nih, Ustaz. Apa aturan kita? Oke, apa aturan Allah? Aturannya berarti ada Silakan. petunjuknya gitu, Ustaz ya. Aturan itu kan petunjuk kan, sama seperti Iya. Bapak tadi menuju ke lokasi ini ya, dari Iya. rumah ke tempat pekerjaan misalkan. Kan ada kan? Iya, Ustaz. Ada belok ke kiri, belok ke kanan, letter S, dilarang parkir, kan gitu ya. Nah, kemudian ada petunjuk lain. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat kita menjalani kehidupan, betul, pasti Allah akan membuat aturan. Nah, sekarang aturannya itu apa, Pak? Apa aturan Allah? Di mana kita melihatnya? Di Al-Quran dan hadis Rasulullah, Ustaz. Betul. Kita betul lihat ke pedoman dan petunjuk untuk umat Islam. Apa itu di Al-Quran atau di hadis? Oke, kita buka Al-Quran. Al-Quran terdiri 6.666 ayat. Yuk, mau pakai aturan yang mana? Ada Pak aturannya Allah itu. Memang secara implisit ini aturan Allah? Enggak. Allah mau enggak gitu. Silakan Bapak. Oke, saya kasih kuis Pak. Yang bisa menjawab, saya transfer pulsa 50.000. Masya Allah. Wah. Ayo, Silakan Ibu, open. silakan, Ibu Bapak. Silakan open mic ya, Bu. Open mic. Oke, Pertanyaannya, apa Ustaz. aturan yang Allah buat? Ya. Apa yang aturan Allah buat? Ya, ada yang bisa jawab? Silakan, di-unmute. Mic-nya di-unmute. Silakan. Ibu Dwi mungkin? Yang Silakan, sudah ayo. unmute Apa suaranya. aturannya? Atau Pak ini boleh, Pak Supri, apa aturannya? Kita tahu kan? Kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk kita dalam melaksanakan kehidupan. Sangat betul. Pedoman dan petunjuk. Aturannya apa? Saya boleh jawab nih, Ustaz? Boleh, silakan Pak. Atiullah wa atiur Rasul, Ustaz. Ya, apa itu? Mengikuti Allah dan taat sama Allah dan taat kepada Rasul. Aturannya. Itu general Pak. Taatnya kayak apa? Oh. Itu betul, nggak salah, betul. Tapi general banget kan? Taatnya kayak apa? Iya. Ada yang lebih tepat? Yuk, silakan. Silakan. Silakan, ayo di-unmute. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab nih. Berhadiah pulsa 50.000 bagi yang bisa menjawab. Saya transfer pulsa 50.000. Bu Nurita mungkin ini. Wah. Ya kan? Oke, Atau apa aturannya yang Allah buat? Silakan. Silakan, ada yang mencoba menjawab. Boleh. Ini kok saya, wifi-nya nggak hidup ya. Ntar Pak. Perhitung dia. Oke, silakan. Siapa yang jawab? Bisa? Bu Ivi mungkin? Bu Ivi mau menjawab? Boleh? Oke, enggak ya. Pertanyaan memang terlalu sulit ini, Ustaz. Masya Allah. Oke, silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya kan sederhana ya. Oke. Dulu pertanyaannya baik. Ya. Oke, saya ulang pertanyaannya. Setuju tidak pada saat ini kita dalam rangka menjalani kehidupan? Ya kan? Dijawab wakil Pak Supri, setuju kan gitu ya? Iya, Ya, dalam menjalani kehidupan tentu ada aturannya. Betul kan? Bahkan kayak tadi saya sampaikan, di jalan lalu lintas saja kita ada aturannya. Nah sekarang, pada saat menjalani kehidupan ini, ada aturannya enggak? Pasti ada. Ya. Ada. Yang buat siapa? Allah. Aturannya? Oke. Apa aturan dari Allah? Disederhanakan lagi. Apa aturan dari Allah? Ini Pak, ini paling penting Pak. Kalau nggak tahu aturannya gimana kita mau jalan kehidupan ini kan? Buat kita udah benar, nggak taunya salah. Gitu loh Pak. Yuk. Aturannya? Aturannya Al-Quran ya Pak? Ya iya, Al-Quran ada 6.666 ayat. Pakai ayat yang mana? Aduh. Iya kan? Tadi Pak Supri udah bilang, taat kepada Allah dan Rasul, betul. Tapi kan secara umum ya, prakteknya kayak gimana?
Hmm. Il. Ya, nyerah. Nyerah-nyerah, Pak. Ya kan ini dia. Oke. Di surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. 7. Apa artinya? Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Yaitu jalan yang Engkau beri nikmat atau kebahagiaan. Gitu ya. Betul kan? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, jalan yang lurus berarti bahagia. Oke, itu ya, pegang ya. Jalan yang lurus berarti bahagia. Kalau jalan yang tidak lurus berarti, Pak? Apa, Bu? Jalan yang kita berjalan yang tidak lurus berarti Sengsara, Ustadz. tidak bahagia, Tidak bahagia. sengsara atau menderita. Ya kan? Ya. Oke. Saya tanya lagi sekarang. Apakah Pak Supri, Bapak-Bapak yang lain sekarang sudah bahagia? Belum sepenuhnya, Ustadz. Nah, belum sepenuhnya. Jujur, bagus. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia. Betul? Nah, belum sepenuhnya. Bahkan kalau saya tanya, bagi yang punya masalah utang, bahagia nggak hidupnya? Wah, menderita, Ustadz. Kejar-kejar debt collector ya. Kejar, gelisah hidupnya. Bagi yang sedang sakit, sudah berobat sana-sini, nggak sembuh-sembuh juga. Bahagia nggak? Susah, Ustadz. Putus asa, Ustadz. Yang keluarganya nggak harmonis, ribut aja. Panas, Ustadz. Panas. Oke. Berarti kalau kita samakan tadi ya, kita identikkan tadi. Jalan yang lurus berarti bahagia. Kalau sekarang kita tidak bahagia atau menderita, berarti yang kita jalani sudah jalan yang lurus atau belum? Masih belok-belok, Ustadz. Merasa silahkan ya. Oh, saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah zakat, segala macam, sudah ibadah ke Ustaz. Tapi kok hidupnya kok menderita kayak begini? Utang nggak lunas-lunas, keluarga nggak harmonis, sakit nggak sembuh-sembuh. Berarti, ayo jujur, sudah berada di jalan yang lurus atau belum sebenarnya? Kadang lurus, kadang enggak, Ustadz. Nah, ini repotnya. Kadang lurus, kadang enggak. Nah, kadang enggak ini yang kita coba kupas, Pak. Jelas tadi bahwa kalau dia berada di jalan yang lurus, bentuk hidup bahagia. Kalau sekarang masih menderita, kok kayak begini ya Ustaz, kok utang nggak lunas-lunas, kok sakit nggak sembuh-sembuh, kok anak nggak berubah-ubah, kok mertua tambah bawel, misalkan gitu ya. Ini kok tetangga makin rusuh, makin bikin jengkel. Nah, kalau seperti itu, berarti kita belum berada di jalan yang lurus. Oke, sekarang kita lanjut. Apapun permasalahan kita, contohlah, misalkan hutang. Manusia secara umum dia ingin punya hutang atau tidak ingin punya hutang? Wah, jelas tidak pengen, Ustadz. Pasti manusia tidak ingin punya hutang. Ya. Allah ya ingin nggak manusia itu punya hutang? Nggak pengen juga, Ustadz. Iya, buktinya apa? Al-Quran menjelaskan kan? Segeralah lunasi hutangmu, karena itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Oke. Yang bisa melunasi utang kita itu siapa?
Kitakah atau Allah yang bisa melunasi utang? Nah, ini dia. Kita perdalam lagi. Ayo, siapa Pak? Ibu, silakan. Allah, Pak. Kalau kita bisa melunasi utang, saya mau ulas utang. Pasti sekarang itu udah lunas. Buktinya apa? Sampai sekarang tidak lunas. Berarti yang bisa menyelesaikan permasalahan kita, entah itu utang, entah kemudian yang sakit menjadi sembuh, atau kemudian yang anak kita berubah menjadi taat soleh, itu hanya Allah. Kita rangkai sekarang, ya. Manusia tidak ingin punya hutang. Yang bisa melunasi kita, yang bisa menyelesaikan masalah kita, hanya Allah. Allah sendiri ingin manusia itu tidak punya hutang. Harusnya lunas hutang itu mudah atau sulit? Harusnya mudah, Ustaz. Kenapa mudah? Logikanya seperti itu harusnya mudah, Ustaz. Benar kan, logis betul. Manusia, Pak Supri nggak ingin punya hutang. Allah sendiri pun nggak ingin manusia itu punya hutang. Harusnya lunas hutang itu mudah atau sulit? Mudah, Ustaz. Tapi kenapa sulit ya, Ustaz ya? Nah, harusnya cepat prosesnya atau lama? Cepat, Harusnya Ustaz. cepat. Nih, kita latihan, ya. Ini latihannya, Pak. Jadi ke ilmu kehidupan yang saya sampaikan ini semuanya praktek, Pak. Contoh, mana ya? Ini aja deh. Pak Supri, ini saya analogikan hutang ya. Baik. Oke, ini kita analogikan hutang. Ini lunasnya hutang. Oke. Misalkan hutang Pak Supri berapa? Sebut aja angka, Pak. Misalkan 100 juta? 100 juta, boleh, Ustaz. Oke, misalkan 100 juta. Kita sebut ini 1 miliar. Ya, berarti pasti lunas tuh hutangnya, kan? Iya, Ustaz, lebih. Oke. Sekarang, saya mewakili Allah. Bukan Allah ya, saya mewakili Allah. Ini kan di Allah kan berarti kan? Lunasnya enggak kan? Iya, Ustaz. Oke. Ini 1 miliar. Hutang Pak Supri hanya 100 juta. Oke. Pada saat saya kasih ke Pak Supri ngambilnya pelan-pelan atau cepat? Wah, cepat, Ustaz. Nah, saya kasih, Bapak bilang, mana tangannya? Nah, oke, ya kan? Iya, Ustaz. Punya utang 100 juta. Allah bilang, Allah pun nggak ingin manusia itu punya utang. Allah sudah siapkan. Ini 1 miliar. Saya kasih Pak Supri nangkapnya? Oh, langsung, Ustaz. Oh, langsung cepat. Sekali lagi, kasih lagi, makin cepat. Makin cepat. Oke. Harusnya cepat nggak utang itu lunas? Harusnya cepat, Ustaz. Tapi kenyataannya lama. Nggak lunas-lunas ya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Betul kan? Sekarang, orang bilang begini, sulit utang saya lunas, Pak Ustadz. Kenapa? Saya udah nggak punya pekerjaan, proyek udah nggak ada, utangnya pun makin berlipat-lipat bunganya. Hati-hati. Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Ini poin pertamanya. Jangan bilang sulit. Kenapa? Mudah. Kalau Allah menolong. Setuju? Kalau begitu kita bilang sulit, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin lunas, nggak mungkin berubah. Itu kan sudah otomatis kita menghambat Allah yang menolong kan. Udah nggak percaya kan bahwa itu ada pertolongan dari Allah situ kan. Secara kemampuan, iya. Proyeknya ada, aset udah nggak ada, gimana melunasi? Tapi kita lupa. Allah sendiri ingin kan utang kita lunas kan? Coba. Karena Allah ingin utang lunas, harusnya cepat nggak Pak lunasnya? Saya ulang lagi tadi. Cepat kan? Harusnya cepat, Ustaz, kalau saya dapat terima itu. Nah, kenyataannya, kenapa sulit? Nah, satu, sikap kita yang pertama.
Ah, sulit kok, nggak mungkin dia berubah, udah bertahun-tahun seperti itu suami saya. Jutek, galak, nggak mungkin berubah. Nggak mungkin sembuh karena sudah ke dokter, makan herbal segala macam. Udah stadium 4 mungkin kondisi sakitnya. Itu tadi, udah sulit melunasi, terlampau besar utang sementara, penghasilan nggak ada. Allah berdasarkan praduga prasangka hamba. Bilang, mudah. Kenapa? Allah pasti menolong. Manusia ingin hidup bahagia. Rasa bahagia datang dari Allah. Allah sendiri pun ingin manusia itu bahagia. Harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Bahagia, Ustadz. Mudah. Harusnya mudah. Mudah. Sama seperti itu. Mau sakit, mau masalah dengan penyakit kah, masalah keuangan kah, atau masalah yang lain. Oke, sekarang kita lihat. Permasalahan hidup itu datang dari siapa? Dari Kita manusia, Ustadz. Dari manusia? Nah, ini dia, Pak. Oke. Kita buka surat, Pak. 3683 ya, saya share ayatnya. Surat Yasin 83. Apa betul yang namanya permasalahan hidup itu dari kita? Dari manusia. Ada jawaban seperti itu, Pak. Oke, kita lihat ya. Surat Yasin ayat 83. Surat 36 ayat 83. Ya. Ya, silakan Pak, dibacakan. Ayatnya. Artinya aja, Pak. Belum tampil, Ustadz. Belum ada, Ustadz. Di Sudah layar, lihat, Pak Supri? belum, di layar saya belum keluar. Ini baru keluar, Ustadz. Itu? Iya, tapi belum, masih Sekarang? imsak, subuh, masih begitu, Ustadz, tampilannya. Belum keluar screen-nya? Belum, Ustadz. Halo, Ustadz. Insya Allah. Sepertinya ada gangguan jaringan ya, mohon ditunggu. Maaf, jaringannya agak terganggu. Coba, Pak. Oke, saya ulang ya. Maaf, ada gangguan di internet saya, Pak. Saya coba lagi ya. Ini harusnya sekarang cepat. Sudah keluar, Pak Supri? Masih tampilan layar HP depan, Ustadz. Al-Qur'annya belum keluar. Oke, mungkin agak lambat ya. Saya bacakan aja ya. Oke, saya bacakan aja artinya. Sudah kelihatan, Ustadz? Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya Sepertinya ada gangguan jaringan. Pak, ya kayaknya internet saya nggak kuat nih buat nge-share. Apa? Saya bacakan aja ya. Baik. Saya bacakan saja artinya. Surat Yasin ayat 36. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu
dan kepadanya kamu dikembalikan. Kekuasaan atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa artinya, Pak? Berarti semua masalah, semua perkara kehidupan, Ustaz. Nah, berarti dari kita atau dari Allah nih? Dari Allah kali, Ustaz. Iya, segala sesuatu, Pak. Termasuk permasalahan yang ada di kita. Masalah penyakit atau masalah keuangan. Berarti itu atas keinginan Allah. Ini pertama tulis disadari. Jadi, pertama, sadari bahwa yang namanya permasalahan itu jadi atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan maka terjadi, kalau tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Nah, segala kekuasaan loh Pak ya. Oke, berarti masalah itu datang atas izin Allah. Yang kedua, yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Manusia bisa? Allah tadi, Ustaz. Ya. Kalau manusia bisa menyelesaikan masalah, Pak, nggak ada masalah kita sekarang, Pak. Iya. Ya kan? Yang sakit ingin pasti pengen sudah sembuh, yang kaya miskin, pengen kaya semua, bukti apa sekarang? Ada yang miskin, kemudian ada yang sakitnya nggak sembuh. Artinya siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Kita buka ayat dulu ya. Oke, kita buka ayatnya dulu. Surat 10 ayat 107. Karena share ayatnya agak berat, saya bacakan aja ya. Surat Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana, masalah, ataupun kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Saya ulang, dan jika Allah menimpakan suatu bencana, masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa, Pak? Allah, Ustaz. Saya ulang lagi. Masih kurang tepat. Yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa? Allah, Ustaz. Sekali lagi, yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa? Allah, Ustaz. Hanya Allah. Hanya Ini Allah. yang pertama. Hanya Allah, Ringan kan, Ustaz. Pak? Ya. Beda dong. Kalau Bapak Iya. bilang Allah, ya pasti ringan. Tapi kalau bicara hanya Allah, nah ini poin utamanya, Pak. Selama ini kita udah tahu ujian masalah dari Allah. Allah juga yang bisa menyelesaikan. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan? Hanya Allah, Ustaz. Nah, itu. Beda kan, Pak? Beda, Pak. Hanya Allah. Kalau kemudian sekarang kita masih coba kutak-kutik masalahnya, pontang-panting ke sana ke sini, salah nggak? Kita lupa kan hanya Allah. Itu loh, Pak. Kita lupa itu hanya Allah yang bisa menyelesaikan, hanya Allah yang bisa menghilangkan permasalahan kita. Lantas, kalau hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita, tentu tinggal kita cari kan, apa syarat Allah menolong kita. Betul nggak, Pak? Nah, betul, Ustaz. Nah, bagi yang pernah ikut kajian sebelumnya, ada yang tahu? Pak Supri, oke. Masih belum pernah ikut kajian saya. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Berarti kita tinggal cari dong syarat Allah menolong kan? Betul, Ustaz. Kalau Allah menolong berarti semua permasalahan selesai. Di mana kita cari syarat Allah menolong, Pak? Di Al-Quran, Ustaz. Nah, kembali lagi tadi di Al-Quran. Al-Quran terdiri 6.666 ayat. Pakai ayat yang mana?
Lakukan A, lakukan B, lakukan C. Maka Allah akan menolong. Yuk, ayat yang mana mau dipakai? Nah, ini dia, Pak. Satu lagi. Al-Quran itu kan apa ya? Manual book ya, petunjuk, Pak. Pedoman dan petunjuk. Sama seperti pada saat kita baru beli motor, kan ada buku manualnya ya. Tinggal kita, Pak, baca, lakukan sesuai instruksi yang ada, motor berjalan lancar. Saatnya perawatan, kita udah tahu. Oh, menghidupkannya seperti ini. Al-Quran itu pedoman petunjuk. Nah, tinggal sekarang, pakai ayat yang mana? Al-Baqarah 153, Pak. Ya, Al-Baqarah 153. Saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, dengar Pak, coba Supri ya. Ini panduan. Kita lihat Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 153, saat Allah menolong apa, Pak? Sabar dan sholat, Ustaz. Nah, ini kurang, Pak. Satu lagi. Hai orang-orang yang beriman. Berarti iman Beriman, iya. yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Maka Allah akan menolong. Ini, Pak. Setelah tahu syarat Allah menolong itu iman, sabar, sholat, apakah kita masih fokus mencari solusi penyelesaian permasalahan kita atau perbaiki iman, sabar, sholat? Perbaiki iman, sabar, sholat, Ustaz. Nah, tinggal kita fokus bagaimana memperbaiki iman, sabar, sholat. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Bagaimana kita memperbaiki iman, sabar, sholat. Kalau ditanya sudah beriman, pasti sudah beriman. Sudah sabar? Oh, apalagi sabar. Sabar sholat, insya Allah sudah kita lakukan. Tapi kenyataannya, apakah Allah sudah menolong kita? Kadang-kadang Allah nolong, kadang-kadang enggak, kan gitu ya. Ada yang bilang, belum ya Pak Ustadz, saya belum ditolong Allah. Kosong kondisi seperti itu. Iman, sabar, sholat kita yang masih perlu kita perbaiki atau ayatnya yang salah? Ayatnya nggak mungkin salah, Ustaz. Pasti iman, sabar, sholat kita yang harus kita perbaiki. Kita bahas satu-satu. Mengenai iman. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Yuk. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Satu, kenapa? Ya iya kan ini Pak. Jawabannya sederhana ya. Pertanyaan sederhana cuma jawabannya agak membingungkan ya. Kenapa harus beriman? Ya udah dari sononya nggak begitu Pak. Perintah Allah ya, memang Allah merintahkan gitu kan. Ayo apa? Kenapa kita harus beriman? Iya. Yuk. Wah, sulit ini, Ustaz. Pak gini, jawabannya pakai ilmu SD aja Pak. Jadi lebih baik jawabnya cepat salah ketimbang udah lama mikir salah juga Pak. Iya, oke. Coba, Pak. Karena tuh Allah yang menciptakan kita, Ustaz. Oke, sekarang, ada yang bisa jawab? Jamaah yang lain? Silakan Peserta Bapak yang Ibu. ada di sini? Kenapa kita harus beriman? Silakan langsung open mic.
kalau yang mau jawab ya. Satu. Ada bisa jawab? Karena ayat tadi, Pak. Allah berkuasa atas segala sesuatu kan? Termasuk juga menyelesaikan permasalahan kita. Satu. Kenapa kita harus beriman? Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surat Yasin ayat 83. Surat 36 ayat 83. Yang kedua, ujian datang dari siapa? Datang dari Allah, Ustaz. Oke. Menurut Pak Supri, ujian datang dari Allah. Allah udah punya belum jawabannya? Pasti sudah ada, Ustaz. Iya, pasti. Kalau Pak Supri sebagai guru, kemudian bikin soal, pasti udah punya jawabannya kan? Ya. Apalagi Allah. Kenapa kita harus beriman? Karena Allah pasti sudah punya jawaban bagaimana menyelesaikan permasalahan kita. Nah, itu Pak, itu kunci dasar iman di situ. Iman itu apa artinya? Percaya, yakin. Oke? Sekarang kita lanjut. Syarat yang kedua apa? Sabar. Sabar, Ustaz. Ya. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya supaya kita bisa sabar sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, ini yang terpenting. Pada saat kita lahir, Pak, lahir ke dunia, Brul, lahir. Dunia ini sudah ada atau belum? Sudah ada, Ustaz. Berarti kita hanya sebagai pendatang kan? Iya. Atau tamu ya? Oke. Pemiliknya siapa di sini? Pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemiliknya Allah. Oke. Karena pemiliknya Allah, tentu terserah Allah kan? Apa yang akan Allah lakukan kepada kita, betul? Setuju, Ustaz. Termasuk memberikan ujian atau masalah dalam hidup kita. Iya. Karena kita hanya sebagai tamu, pendatang, sedangkan Allah yang berkuasa sebagai pemiliknya, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, harusnya kita terima atau kita tolak? Diterima, Ustaz. Nah, ini intinya. Apapun yang Allah berikan, harusnya kita terima. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah memberikan dua kejadian, memberikan dua kondisi. Kejadian yang sesuai dengan keinginan kita, dan yang kedua, kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau yang biasa kita sebut namanya masalah. Keinginan manusia apa? Dia ingin utangnya lunas secepatnya. Sembuh sesegera mungkin. Keluarga harmonis secepatnya. Jangan nggak ingin lama-lama keluarganya ribut. Itu keinginan. Nah, keinginan Allah apa? Ternyata utangnya belum lunas, walaupun udah pontang-panting cari sana ke sini. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Keluarganya nggak harmonis juga. Karena kita hanya sebagai tamu, dan tadi Bapak udah bilang, Pak Supri, pengen bahwa kita harus menerima apapun yang Allah berikan. Berarti pada saat diberi kejadian tidak enak, Belum makan ya? bilangnya apa? Karena diberi, harus menerima. Saya ulang. Karena kita hanya sebagai pendatang tamu di dunia ini, berarti kita harus menerima apapun yang Allah berikan. Dengan Teki.
Kalau kejadian enak, gampang. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, sekarang permasalahannya, Allah juga memberi kejadian yang tidak enak atau kita sebut masalah yang tadi saya jelaskan. Harusnya pada saat diberi kejadian yang tidak enak ataupun masalah, yang wajar kita terima atau kita tolak, Pak? Diterima, Ustaz. Terima. Yang terima pada saat dikasih bilangnya apa? Nerimanya? Terima kasih. Tapi berat, Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Itu Pak, Alhamdulillah. itu namanya sabar di situ. Menerima atas apapun yang Allah berikan. Kenapa? Kita pada pemiliknya yang maha kuasa menginginkan masalah kita ini belum selesai. Jadi yang sabar itu apa? Pengen sabar sini kan kita terima dan alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Oke. Mungkin nggak Allah tuh mempersulit, membuat susah makhluknya? Mungkin nggak, Pak? Nggak. Kenapa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ayat itu menyampaikan. Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Kemampuannya. Nah, karena kita yakin bahwa Allah nggak akan menzolimi, nggak akan bikin sulit sebesar zarah pun, berarti saat kita diberi, walaupun itu menurut kita nggak enak, harusnya bilangnya alhamdulillah, terima kasih. Itu inti sabar di situ. Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati dan ikhlas. Tambah lagi dengan ikhlas. Kenapa harus mampu menerima dengan senang hati? Karena apapun yang Allah berikan itu pasti baik, pasti sempurna. Saya tanya sekarang, waktu Allah mengizinkan suatu kejadian, Pak, menurut Pak Supri, izin Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Dengan ilmu Allah sempurna pasti, Ustaz. Pasti sempurna. Maksudnya baik atau buruk? Pasti baik. Baik. Oke. Sudah sempurna dan pasti baik. Yang wajar pada saat kondisi saat ini utang, contoh tadi, nggak lunas-lunas juga, harusnya bilangnya Alhamdulillah, Ustaz. itu, Pak. Terima. Ya Allah, ini atas izinmu yang sempurna dan pasti maksudmu baik. Sudah lakukan seperti itu? Pasti belum. Yang sakit nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, sakit ini atas izinmu. Izinmu pasti baik dan sempurna. Maksudmu pasti baik, ya Allah. Kenapa? Engkau tidak mungkin menzalimi hamba. Nggak akan mempersulit, nggak akan bikin susah makhluk. Walaupun sakit nggak sembuh-sembuh, karena Allah belum mengizinkan juga untuk sembuh. Berarti bilangnya, alhamdulillah, inilah yang terbaik buat saya. Nah, pada saat kita bilang, alhamdulillah, kita terima, berarti kita masuk kategori orang yang bersabar. Apa bonus untuk orang yang bersabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta, Allah itu tinggal diam atau menyelesaikan masalah kita? Menyelesaikan masalah. Kalau sekarang masalah belum selesai-selesai, berarti apakah kita sudah bersama Allah atau belum bersama? Belum. Iya kan? Merasa sudah ibadah, sudah segala macam, sudah sabar. Iya betul, silakan merasa. Tapi tolak ukur jelas. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang yang menghormati izin Allah. Pada saat kita bilang terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu kita termasuk
orang yang bersyukur atau tidak bersyukur, Pak? Begitu kita bisa menerima izin Allah, ketetapan Bersyukur, Allah. Bersyukur. bersyukur. Kita lihat ya, apa konsekuensinya untuk orang yang bersyukur? Apa bonusnya? Apa kemudian konsekuensi untuk orang yang tidak bersyukur? Surat 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Surat kelewatan. Surat 14 ayat 7. Semua pasti udah tahu ayat ini ya. Sering kali kita baca. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau tidak bersyukur, maka pasti azabku sangat berat. Ada berapa kelompok di sini, Pak? Berdasarkan surat Ibrahim ayat 7? Ada dua, Ustadz. Oke. Orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur akan mendapat Nikmat, tambahan nikmat. orang yang tidak bersyukur, Ya azab, Ustadz. azabku sangat pedih. Hati-hati di sini. Orang yang mengeluh, gitu kan, kecewa, kesal, marah. Itu termasuk orang kelompok yang mana, Pak? Orang yang nggak bersyukur, Ustadz. Berarti akan mendapat Azab. hati-hati sini. Tidak ada istilah manusiawi, wajar, tidak ada. Itu adalah bagian strategi iblis untuk menggoda manusia sehingga manusia menjadi kufur nikmat. Dia menjadi orang yang tidak bersyukur akan mendapat azab. Hati-hati loh, Pak. Demikian juga sebaliknya. Pada saat permasalahan kita belum selesai juga, makin lama bertambah berat. Dan kita terima, ya Allah, ini atas izin-Mu, pasti maksud-Mu baik, ya Allah. Alhamdulillah. Sudah masuk kelompok orang yang bersabar, kemudian masuk kelompok orang yang bersyukur. Bersyukur ditambah nikmatnya. Apa nikmat Allah itu? Dia akan diangkat dari permasalahan. Kenapa masalah nggak selesai-selesai? Bahkan makin berat, itu bentuk azab dari Allah. Hati-hati. Di sini. Ini poin-poin pentingnya di sini dalam menyelesaikan permasalahan itu. Diawali dengan sikap menerima, kemudian bersyukur kepada Allah, ya. Baru kemudian ada pertanyaan, kan harus ikhtiar. Betul. Nah, selama ini gini, Pak. Ada kesalahan yang sering kita lakukan. Anggapan kita, saya punya masalah utang, berarti saya harus bekerja pontang-panting sana-sini, cari uang, pergi pagi, berangkat malam. Saya punya penyakit, harus pontang-panting ke sana-sini, cari obat, cari dokter, cari herbal. Kenyataannya apa? Selesai nggak? Enggak kan? Berarti ini sikap yang benar atau salah? Benar atau salah, Pak? Oke. Sikap yang kurang. Salah. Iya, nggak tepat. Secara umum orang seperti itu, Pak. Dia akan fokus bagaimana caranya supaya utangnya lunas. Dia juga fokus bagaimana caranya supaya sembuh. Padahal, semua itu haknya siapa? Haknya Allah, Ustaz. Kita lupa di situ. Berarti tinggal kita penuhi tadi kan. Penuhi syarat Allah menolong. Bagaimana Allah mau menolong kita? Kalau diawali dengan sikap tidak menerima, mengeluh, masuk lagi kelompok udah nggak bersabar, masuk pula kelompok orang yang tidak bersyukur. Itu, Pak. Jangan salah kalau kemudian makin pontang-panting dia, makin berkeras berusaha dia, bahkan permasalahannya makin banyak. Kan itu tadi. Inti penyelesaiannya dia nggak tahu gitu loh, Pak.
Itu kan jelas. Hai orang beriman, sabar, sholat. Itu aja. Iman tadi kita udah bahas, sabar kita udah bahas sekarang. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung atau ditulis di kolom chatting ya. Pak Silakan Ustadz, sekarang diambil. jam 21.00 kita nanti selesai jam berapa Ustadz ya? 1/4 jam lagi aja ya. Baik Ustadz. Oke. Silakan. Jika ada pertanyaan, Nah, Pak silakan. Nasruddin, silakan Pak. Silakan Pak Nasruddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz, saya dari Pekanbaru. Ya Pak. Saya ingin menanyakan kan hidup kita ini sebenarnya kan kalau dibilang tujuan kita kan hanya kepada jalannya Allah dan ridhonya Allah. Betul. Nah, sebenarnya kan banyak kali kalau dibilang permasalahan dalam hidup kita ini sering kita jadi masalah kan karena kita tidak pernah yang namanya bersyukur atau berserah diri kepada Allah untuk menyerahkan semuanya kembali kepada Allah. Oke. Jadi gimana caranya biar kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan yang Allah bilang, innalillah wa inna rajiun, semua kembali pada Allah dan kembali lagi kepada Allah. Oke. Bagaimana caranya? Nah, gini. Hmm. Bagaimana caranya supaya mudah menerima kejadian yang tidak enak? Mungkin itu ya, simpelnya ya. Entah Iya. itu penyakit, entah itu masalah keuangan, dan lain-lainnya. Selama ini, kenapa orang sulit untuk menerima? Karena yang dilihat adalah kejadiannya. Kejadian difitnahnya, kejadian kondisi sakitnya saat ini, kejadian debt collector datang bagi yang punya hutang, kejadian dimaki-maki sama orangnya, kan gitu. Tapi kita lupa bahwa apapun kejadian yang terjadi pasti sudah atas izin Allah. Iya. Oke. Izin dulu atau kejadian dulu? Izin dulu. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Berarti kita harus lihat kan izinnya kan? Betul. Izin Allah itu sempurna atau salah? Sempurna. Karena semuanya tujuannya untuk memperbaiki diri kita dan menjadikan diri kita jauh lebih baik dan mengingatkan kita agar kita izin Allah itu pasti sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik untuk kita sudah semua. Sempurna dan sangat baik. Walaupun menurut kita tidak enak, yang wajar harusnya kita terima atau kita tolak? Kita terima. Yang namanya terima pas dikasih bilangnya? Alhamdulillah dan syukur terhadap Allah. Alhamdulillah, inilah yang terbaik buat saya. Jadi jangan lihat orangnya, jangan lihat kejadian, tapi digeser. Lihatlah ini atas izin Allah. Izinnya yang dilihat. Iya. Selama ini kenapa sulit kita lihat? Misalkan lagi dimaki-maki, kita orangnya kan. Betul. Kita lihat kondisi keuangan yang parah, tapi kita lupa di situ ada izin Allah dan maksud Allah itu pasti baik dan sempurna. Itu dia yang kita lupa. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, ingin bersama Allah? Ingin. Saya selalu ingin dekat kepada Ingin Allah. bersama Allah. Oke. Syarat bersama Allah itu apa? Innallaha ma'as-sabirin, berarti harus bersabar. Kalau kemudian Pak Nasruddin berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang yang sabar. Gitu kan? Karena kita ingin bersama Allah. Lantas Allah kabulkan. Allah akan kasih kejadian yang enak atau kejadian yang tidak enak? Kejadian yang tidak enak untuk mencoba sampai mana kesabaran. Atau masalah kan? Nah, pada saat dikasih kejadian yang tidak enak, karena kita tahu itu, kita akan bersama Allah, harusnya bilangnya, Alhamdulillah. inilah dia ya Allah, syarat saya untuk bersamamu ya Allah. Itu dia. Ya, paham? Jadi jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya.
Allah saja sebagai pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi. Kita yang bukan pemilik kejadian, pantas nggak marah? Ya tidak pantas, karena kalau Ya. dibilang untuk apa kita pantas marah, karena kan Allah mencoba untuk kita jauh lebih baik atau lebih sampai kita dari mana gitu loh. Yang wajar kita terima atau kita marah-marah? Pada saat Kita ada masalah? Yang Dalam- namanya terima bilangnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah yang terbaik buat saya. Ini dia. Tuh ya, saya ulang kembali. Jadi jangan lihat kejadiannya. Jangan lihat debt kolektornya yang datang. Jangan lihat penyakitnya yang nggak sembuh-sembuh. Tapi lihatlah izin Allahnya. Izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Betul. Yang namanya baik dan sempurna, yang wajar, kita terima atau kita tolak? Kita terima dengan lapang dada. Kenapa? Inilah yang terbaik, walaupun kita kadang-kala belum tahu baiknya di mana. Maaf. Iya. Itu dia. Yang namanya diterima, pada saat dikasih bilangnya Alhamdulillah. Alhamdulillah dan tidak mengeluh. Nah, inilah yang terbaik untuk saya. Sekarang saya tanya, ingin masuk surga? Ingin sekali. Sangat ingin. Syarat masuk surga itu lebih banyak mana, pahala atau dosa? Pahala. Ibadah apa yang pahalanya banyak banget, nggak ada batasnya? Ayo, sholat ada hitung-hitungannya. Kita menunaikan kewajiban Allah dan sunnahnya Allah yang Allah inginkan terhadap kita. Sabar. Ada. Sabar. Itu dia. Surat apa? Kita buka. Sabar. 39 Jumar. Az-Zumar ayat Jumar. 10. Itu, Pak. Ayat 10. Saya bacakan ya. Karena saya sering internetnya nggak kuat nih. Hanya ya, di awal. Hanya orang-orang yang sabar. yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Berarti ada pilihan lain nggak selain sabar? Tidak ada. Itu. Karena kita tahu sabar itu bersama Allah dapat pahala tanpa batas. Seharusnya pada saat masalah kita sekarang belum selesai juga, kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Inilah sarana saya untuk pahala tanpa batas. Inilah sarana saya untuk dapat masuk surga. Sebenarnya, kenapa kita diberikan masalah itu maha baiknya Allah maksa kita masuk surga kan, Pak? Benar nggak? Benar. Dia tahu pahala kita kurang nih. Ibadah kita lakukan, kesalahan kita lakukan juga, dosa kita perbuat. Allah kasih kesempatan. Ini loh. Mau nggak dapat pahala tanpa batas? Dikasih yang namanya masalah. Dikasih peluang pahala tanpa batas, malah kesel, sedih. Kan gitu orang kasih masalah kan? Iya, betul. Berarti selama ini kan pola pikirnya kan kebalik-balik, salah semua kan? Iya. Sudah nggak menerima apa yang Allah tetapkan, berarti kan komplain sama Allah kan? Iya, betul. Kemudian udah nggak menerima, mengeluh lagi, kok nggak selesai-selesai, kok nggak sembuh-sembuh. Masuk kelompok mana? Orang yang tidak bersyukur kan, dapat azab. Sudah nggak dapat pahala tanpa batas, tidak bersama Allah, masuk kelompok orang yang nggak bersyukur. Banyak banget. Ini yang kita nggak sadari selama ini. Padahal kan kalau dibilang kita kan dalam menghadapi masalah, menghadapi apa, tidak perlu sedih, tidak perlu apa kan. Karena Allah sendiri bilang kan, la tahzan innallaha ma'ana kan. Karena dimanapun kita pun bersedih, Allah itu bersama kita gitu loh. Betul. Ayat yang tadi, surat 10 ayat 107, ujian, permasalahan datang dari Allah. Allah juga yang bisa menyelesaikan kan? Surat ini 107.
Yang penting kita Hanya menjalaninya Allah yang bisa langsung, menghilangkan. ya. Ini yang kita lupa gitu loh. Hmm, Jadi hidup kita ini tinggal menjalani aja. Tapi tentu diawali dengan sikap menerima. iya. Terima, ya Allah, kejadian ini pasti atas izin. Itu pasti baik dan sempurna. Hamba terima. Yang namanya terima bilangnya apa? Alhamdulillah. Pada saat kita bilang alhamdulillah, berarti kita masuk kelompok orang yang bersabar. Bersyukur. Kenapa? Bersabar dan bersyukur. Menerima sekaligus bersyukur. Bersama Allah dapat nikmat. Selesai masalah. Berarti kita balik sekarang. Kalau merasa sudah sabar, merasa sudah bersyukur, ternyata masalah nggak selesai-selesai juga. Berarti kebalik kan? Merasa saja silakan, tolong ukur. Berarti perbaikilah sikap kita dalam menghadapi masalah. Betul. Itu dia. Praktek, insya Allah, apapun permasalahan Allah kan menepati janjinya kan? Iya, betul. Siapa yang bersyukur, maka akan mendapat nikmatnya. Apa nikmat Allah itu? Masalah kita diangkat. Inna Allah masobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Beserta Allah, apakah Allah tinggal diam pada saat kita ada masalah? Enggak. Allah akan apa? Menyelesaikan masalah kita. Kemudian, kita lihat sekarang ya, ayat satu lagi. Ini dia. Apa perintah Allah berikutnya? Kita buka ayatnya ya. Mengenai sabar. Surat Yunus ayat 109. Saya buka ayatnya. 109. Ini yang kita lupa nih. Selama ini kita sibuk cari solusinya, pontang-panting ke sana kemari. Tapi apa perintah Allah? Ingat. Yunus 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Jadi Allah tuh memerintahkan kita menyelesaikan masalah kita atau bersabar. Yuk. Bersabar. Ya. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Keputusan apa? Kapan sembuhnya, kapan lunasnya utang kita. Itu dia. Ya. Lantas ada yang mendebat kayak begini, Pak. Loh, kita kan harus ikhtiar. Betul. Satu lagi. Selama ini ikhtiar kita hanya menjalankan perintah Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah atau ingin masalah selesai. Ingin masalah selesai tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu ingin masalah selesai kan? Padahal Allah kan jelas. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Melengkapkan sesuatu hanya karena Allah. Kalau kemudian dia keluar rumah, niatnya ingin melunasi hutangnya. Dia kemudian berobat, ingin sembuh. Benar atau salah Pak begitu selama ini? Betul. Niatnya murnikan lagi. Betul ikhtiarnya harus. Kalau punya utang, iya berusaha, bekerja, berdagang. Kalau sakit, betul ikhtiarnya apa? Ke dokter, cari obat, minum herbal, dan lain-lainnya. Tapi luruskan lagi niatnya. Hanya karena Allah. Iya, betul. Bahkan, tidak sedikit yang tahajud niatnya hanya karena Allah atau ingin masalahnya selesai.
hanya karena masalahnya selesai. Sholat duha karena Allah atau ingin dapat rezeki. Rezeki. Ya kan? Itu dia, Iya. murnikan lagi. Murnikan lagi apa yang kita lakukan. Murnikan lagi ikhtiar kita. Murnikan lagi niat ibadah kita. Itu dia. Oke, jelas? Jelas. Langkah-langkahnya jelas ya. Karena ini ilmu kehidupan, tentu prakteknya harus kita utamakan praktek, bukan hanya teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi apa yang Iya. disampaikan ini ayo kita praktekkan pada saat kita menjalani kehidupan, pada saat kita menghadapi permasalahan yang kita sebut masalah dalam kehidupan. Pakai tahapan tadi. Sudah 92 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaan, Pak? Terima Sudah, kasih itu Pak saja. Nasruddin ya. Pak Insyaallah. Nasruddin? Ya, sudah saja. Terima kasih Ustaz. Pak Oke, Supri. terima kasih. Yang Penutup. lainnya? Salam warahmatullahi. Ada Waalaikumsalam penguatan nih warahmatullahi dari Bu Nurita ya, luruskan niat. Insyaallah. Ya, Niatnya kepada Allah. betul, itu dia. Luruskan kembali niat kita, bukan karena ingin masalah selesai, bukan karena ingin sembuh, tapi hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa? Sembuh atau tidaknya, lunas atau tidaknya, itu adalah wewenangnya Allah, haknya Allah. Selama ini, sudah berapa lama kita mendikte Allah? Sudah berapa lama kita memaksakan yang sebenarnya itu bukan urusan kita? Ya kan? Urusan kita apa? Perbaiki iman, bagi sabar, bagi sholat. Itu aja Pak, urusan kita. Itu loh. Jelas? Oke, Pak Supri ada mau tanyakan Pak? Oke, mungkin dari teman-teman nih, dipersilakan satu kesempatan lagi bagi yang masih ingin bertanya, raise hand sebelum kita tutup. Ada? Saya cek dulu di kolom Ya, chatting ilmunya jika tidak ada. praktek ya. Jadi yang bukan hanya sekedar teori Pak, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi begitu ada masalah pusing, galau, enggak. Justru ilmu kehidupan ini seyogyanya kita pakai pada saat kita menjalani kehidupan ini. Kenapa? Harus ada perbedaan dong, yang sering ikut pengajian dengan yang tidak. Yang ikut pengajian, yang nggak ikut pengajian pusing, wajar. Dia nggak tahu apa harus lakukan. Masa sering ikut pengajian, pusing-pusing juga nggak ada kehidupan kan? Enggak kan. Itu tadi. Ya, Ustaz. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustadz. Tidak ada raise Oke. hand, dan jika di kolom komentar kosong bisa di closing statement, Ustadz. Oke, jadi nggak ada nanya mengenai sholat ya? Berarti udah benar selama ini sholatnya? Mungkin untuk PR. Oke, waktunya cukup. Oke, jadi gini. Insya Allah, 2 minggu akan datang. Saya tanya sekarang ke Pak Supri. Pada saat sholat, masih sering jalan-jalan Pak pikirannya? Apa sudah fokus? Kadang-kadang jalan-jalan, Ustadz. Kadang-kadang jalan-jalan. Nanti kita belajar 1 jam aja. Kayak sekarang ini 1 jam, 1 jam 4 lah ya. Insya Allah 2 minggu lagi, saya akan bahas bagaimana sholat bisa fokus, tidak jalan-jalan, dan sholat menuju khusyuk. Bagi yang sudah pernah ikut metode sebelumnya, kita akan pendalaman nanti. Jadi saya sudah pernah sampaikan Pak, bagaimana sholat khusyuk. Tanya sekarang, paling simpel aja Pak. Paling simpel ke Pak Supri. Sholat itu kan jasmani menghadap kiblat, ruhani menghadap Allah, kemudian menyampaikan ya Pak ya. Iya, betul. Itu kan menyampaikan baca sholat ya. Iya, setuju, Ustadz. Sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Kalau yang namanya menyampaikan, harusnya tahu nggak apa yang kita sampaikan Pak? Kita ngomong nih, Bapak ngomong ke saya, harusnya Bapak tahu nggak apa yang Bapak ngomongin? Oh, harusnya Apa, paham, Bapak? Ustadz. Ya, Paham dong. Oke. Orang apa yang ngomong tapi nggak paham apa yang disampaikan, nggak tahu apa yang diomongin, orang apa namanya? Orang lindur, Ustadz. Orang lindur. Oke. Orang lindur itu apa? Dia ngomong, dia ngoceh, tapi dia nggak tahu apa yang disampaikan. Gitu kan? Iya, benar. Orang lindur. Oke. Kita sholat, kita menyampaikan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul. Apa artinya?
Ayo saya ulang lagi. Orang yang menyampaikan, ngomong, ngoceh, tapi nggak tahu apa yang diomongin orang yang ngelindur. Dia ngomong, tapi dia nggak tahu apa yang disampaikan. Oke, kita menyampaikan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Apa artinya? Ayo, udah berapa tahun jadi orang ngelindur? Udah lama Itu, lindurnya, Pak. Kok ditanya udah sholat? Udah, sama Pak itu. Nah itu poin satu, itu poin satu. Jadi ya, nanti kita bahas minggu depan bagaimana caranya supaya sholat bisa fokus, tidak pikiran jalan-jalan dan menuju khusyuk. Nggak lama kok, 1 jam aja, insya Allah begitu ke kajian ini, insya Allah, dan kita udah praktek ke banyak jamaah, ratusan bahkan mungkin ribuan jamaah yang sudah mempraktekkan apa yang metode sholat khusyuk kita ini. Apa yang terjadi? Sholatnya membaik, hadisnya jelas, sahih dari Tirmizi. Sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Sholatnya buruk, ibadah yang pun akan buruk. Ibadah itu apa? Ibadah ada 2, mahdoh dan ghair mahdoh. Ibadahnya baik berarti keluarganya harmonis. Ibadahnya baik berarti karirnya baik. Nah, itu. Sholatnya baik berarti keluarganya harmonis. Sholatnya baik berarti kalau dia pedagang, dia akan untung. Sholatnya baik berarti hidupnya pun akan baik. Itu tolak ukurnya, Pak. Ya, jelas ya. Tapi kalau memang sekarang masalah kok makin rumit, cek sholatnya. Itu tadi. Udah berapa lama ngelindur? udah lama. Maaf ya Pak. Oke. Jadi dengan diwakili oleh Pak Supri, sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung, dimaafkan Pak. Sangat dimaafkan Ustaz, sama-sama Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf Pak ya, saya menyampaikan tadi. Ya. Sekiranya ada yang menyinggung, mohon saya dimaafkan. Terima kasih sudah dimaafkan. Yang benar datang dari Allah. Sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Teddy Putra atas materinya, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita dapat oleh-oleh nih ya. Untuk mengakses pertolongan Allah, tadi catatan saya kasih bold ini, garis besar ini. Yaitu untuk mengakses pertolongan Allah dengan cara beriman, bersabar, dan sholat. Dan insya Allah pada 2 minggu yang akan datang akan lebih diperdalam lagi bagaimana sholat yang tidak ngelindur. Sholat dengan sadar. Masya Allah. Baik, menarik sekali. Terima kasih atas kehadiran terutama Bapak Ustaz Teddy Putra atas materinya, dan kepada teman-teman semuanya dari komunitas ICEP, Bapak Ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa dipraktekkan dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan sampai jumpa pada 2 pekan yang akan datang. Demikian kita tutup Ustaz. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.